Alhamdulillah, sekarang Abah sedang ada di Padepokan Pasir Ipis. Padepokannya Abah Asep Gurumawan dari perguruan Panglipur. Baiklah guys, mungkin Abah akan bercerita banyak seputar perjalanan Abah Asep Panglipur dan Abah Agus dari Panglipur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nah, jadi Panglipur itu didirikan oleh Abah Ale 1909. Nama Panglipur itu sendiri itu diberikan oleh Dalem Haji, yaitu Wiranata Kusuma dalam Bandung, yaitu diberikanlah ke Abah Ale Panglipur dan ke Kacapi Suling, itu ke Pahamim, Panglipur Galih. Nah, dari situlah Panglipur berkembang, dan tahun 1955 maka tapuk pimpinan diberikan ke putrinya, yaitu Ibu Eni Rukmini Sekarningrat, dan sudah mulai diorganisir. Nah, sejak itulah Panglipur berkembang. Nah, cabangnya selain daripada di Jawa Barat juga di luar negeri. Pertama kali yang keluar yaitu dari pengembangan ke Belanda ya pada waktu itu. Asal mula saya belajar pencaksilat itu dari usia 10 tahun ya. Ketika itu masih SD, dan guru pertama saya yaitu Bapak Haji Uhoholidin. Nah, kemudian oleh Bapak Haji Uhoholidin dibawa ke Panglipur Pusat, yaitu ke Ibu Eni, dan disitulah bertemu dengan para tokoh yang lainnya. Nah, oleh karena itu dari situ saya lebih banyak lagi belajar ke guru-guru yang ada di Panglipur. Nah, sampai saat ini juga saya masih belajar untuk pencaksilat pada umumnya. Ya, nah jadi ada dari generasi ke generasi, yaitu murid Abah Aleh, diawali dari Abah Anduy, begitupun juga Abah Uca, Abah Holidin, kemudian Aki Acen, Aki Tarmedi, dan banyak lagi yang memang menyebar ke beberapa daerah gitu ya. Terus Pasar Kosih yang mengembangkan ke Majalengka, begitupun juga Abah Kusnadi, Abah Tarmedi yang mengembangkan di Lembang. Nah, saya generasi mungkin ke 5 ya Pak Agus. Nah, jadi penerus dari tokoh-tokoh terdahulu itu tinggal 2 lagi ini generasi ya, yaitu tadinya ada Bapak Jaja, ada Bapak Didi. Nah, sekarang Bapak Jaja sudah meninggal, Pak Didi sudah meninggal, tinggal saya dengan Pak Agus ya. Karena di Panglipur ada tingkatan prapemula, pemula, pratama, madya, utama. Nah, di tingkat utama, nah kebetulan kemarin ya diangkat menjadi guru besar di Panglipur dengan Pak Agus ya. Dari awal saya mengajar itu murid cukup banyak ya, baik yang di sekolah, begitupun juga yang di paguron. Nah, begitupun juga yang berkembang ke luar. Nah, sekarang murid-murid saya yang ada di Belanda, begitupun juga di Perancis dan di Amerika, begitupun juga di Inggris ya. Nah, mereka belajar pencaksilat tradisi ya, karena bagi mereka bahwa pencaksilat tradisi ini bagian daripada way of life, pandangan hidup. Nah, oleh karena itu tidak hanya saya memberikan pelajaran secara lahir, tetapi bagaimana menyentuh secara spiritual ya. Nah, karena ada kaitan dengan budi pekerti luhur. Alhamdulillah murid-murid saya sudah tersebar ke beberapa daerah dan di luar. Jadi sudah cukup banyak ya Pak? Cukup banyak, alhamdulillah. Terima kasih Pak Asep. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus, ya Agus, lengkapnya Agus Irwan, sering dipanggil Agus. Pertama kali belajar pencaksilat di Panglipur itu sejak saya masih sekolah di SD, yaitu sekitar usia antara 10-11 tahun lah, 12 tahun. Dari seorang tokoh yang bernama Aki Tarmedi. Beliau adalah seorang tokoh dari Garut waktu itu. Saya terus belajar. Belajarnya itu di tempat di Lembang, yaitu di daerah sini di Lembang saya belajar. Nah, setelah saya mengajar di Lembang, belajar di Lembang, kemudian saya diajak mengajar oleh Aki Tarmedi itu, mengajar juga di Kalo Erba, mengajar di Lembang di sini. Kemudian sekitar tahun 7980 saya lulus SMA, Pak. Kemudian setelah lulus SMA, oleh Aki Tarmedi itu dibawa ke Dewi Sartika. Dewi Sartika, yaitu diserahkan kepada Mamih Eni atau Ibu Eni Rukmi Skandingrat dan Raden Haji Adang Muhammad Musa atau yang lebih dikenal dengan Abah Musa, Abah Uca. Kemudian saya diserahkan di sana, saya berlatih Dewi Sartika. Kebetulan pada tahun 7980 itu Gubernur Aang Kunaevi, yaitu Gubernur Jawa Barat, mendirikan yang namanya Tim Protokol Jawa Barat atau Galih Pakuan Jawa Barat. Alhamdulillah saya terpilih sebagai anggota tim protokol Jawa Barat pada saat itu, dan disitulah saya mulai terus belajar lagi, menekuni lagi belajar silat Panglipur dari Mami Eni, dari Abah Uca. Kebetulan masih sempat juga ketemu dengan Abah Aleh pada saat itu. Saya belajar terus, dan Galih Pakuan pun terus ada acara Galih Pakuan itu hampir tiap minggu ada acara. Acaranya yaitu Galih Pakuan itu didirikan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat pada saat itu, yaitu untuk menghormati tamu-tamu besar yang datang ke Indonesia. Dari mulai tamu-tamu agung seperti presiden, kemudian tamu-tamu dari luar negeri dan lain sebagainya. Dan itu terus berjalan sampai akhirnya Bapak Gubernur mengakhiri jabatannya waktu itu, Bapak Aang Kunaevi. Baiklah, harapan saya untuk generasi pesilat yang akan datang, mudah-mudahan bisa meneruskan para tokoh-tokoh pencaksilat yang yang sudah pada tiada itu, dan tidak bosan-bosannya untuk terus berlatih, untuk melestarikan budaya Indonesia yang benar-benar sangat berharga ini. Dan mudah-mudahan generasi penerus yang akan datang itu tetap mencintai dan tetap eksis untuk terus mengembangkan pencaksilat dengan setinggi-tinggi dan seluas-luasnya. Ya, harapan saya untuk generasi yang akan datang, generasi muda,
yaitu kita jangan sampai nanti ke depan bahwa pencaksilat kondisi sekarang itu sudah go internasional. Jadi jangan sampai nanti menanyakan sejarah penca atau pencaksilat pada umumnya ke negeri orang. Nah, oleh karena itu ini harus kita waspadai untuk generasi yang akan generasi muda, yaitu bahwa pencaksilat ini warisan budaya kita. Nah, bagaimana kita harus bisa mempelajari dan menekuninya. Nah, begitupun juga, nah setelah ditetapkan oleh UNESCO ini, bagaimana pencaksilat terlindungi, bagaimana pencaksilat tergenerasikan, bagaimana pencaksilat terpromosikan, bagaimana pencaksilat terpelihara. Oleh karena itu, kami mengharapkan sekali kepada generasi yang akan datang, pelajarilah pencaksilat.